Siap. Halo, selamat datang di Duana. Kami dua orang yang tidak terkenal, Tapi ingin hidup benar. Dan tentunya kami akan membawa berita-berita kebenaran yang dikemas secara menarik mendalam. dan juga luar biasa. Dan kalau tidak mendalam, Maafkan kami. Makanya kami bikin konten ini. Yes. Kita udah di episode yang ke-13. Siap. Wow. Sungguh episode yang lumayan Luar biasa ya. biasa ya untuk kita sebagai anak muda. Iya. Di episode 13 ini. Dan teman-teman kalau pengen tahu episode-episode sebelumnya, kita ngebahas topik-topik yang lumayan menarik juga ya, khususnya di anak muda zaman sekarang. Yes. Nah, kali ini juga kita akan ngebahas salah satu topik di mana menurut gue nih Indra, ini topik yang bisa jadi jawaban buat orang luar sana, gitu kan. Karena dengan berkembangnya teknologi kadang membuat topik yang akan kita bahas ini jadi kendor. Ya. Apa itu? Pasti tentunya dari judul pun udah pada tahu kan ya. Pastilah. Udah pasti tahu, yaitu kita akan ngebahas tentang baca Alkitab perlu atau tidak. Yes. Nah, ngomongin soal baca Alkitab, pasti dari kecil sebenarnya kita udah diajarkan untuk membaca Alkitab gitu kan. Khususnya mungkin teman-teman yang lagi menonton saat ini mungkin ada yang udah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Udah mungkin bisa sampai diulang-ulang kali ya. Gitu. Nah, kita akan ngebahas baca Alkitab itu perlu atau tidak. Nah, gimana tuh men? Perlu apa tidak? Yang jelas kan ada orang yang gini. Gue nggak mau belajar, gue nggak mau baca Alkitab. Ya baca Alkitab kan belajar juga berarti kan. Betul. Gue nggak mau belajar, gue mau ngalami Tuhan aja. Tapi pengalaman kita dengan Tuhan, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan itu hanya bisa kita temukan melalui pengetahuan, melalui pemahaman. Itu intinya kayak gini. Lu mau ke mana ya? Ke Bandung. Ya. Lu nggak pernah baca informasi tentang Bandung. Jalan ke Bandung itu kayak gimana, harus lewat apa. Tiba-tiba lu klaim lu mengalami perjumpaan pribadi atau tiba-tiba lu klaim lu di Bandung. Iya. Ya, itu kan bohong kayak gitu. Ya mungkin sekalipun ada yang nyampe, ada yang nyampe, tapi tidak semuanya karena itu mutlak men. Ya. Mutlak. Lu mau kenal sama Tuhan Yesus, ya lu harus baca Alkitab. Karena sampai hari ini Alkitab adalah satu-satunya bahan, satu-satunya pegangan bagi kita umat Kristen untuk memahami Tuhan Yesus, untuk mengetahui karya-karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan gitu. Dari tokoh-tokoh tuh bahkan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Karena nggak bisa ngalamin karena ujungnya itu hanya klaim, hanya klaim sepihak. Gitu. Pengenalan akan Tuhan kita harus tahu dong data-datanya. Gitu, riset kayak gitu. Teman-teman yang udah kuliah pasti tahu kan, riset buktinya nih empiris apa tidak nih kayak gitu kan, buktinya aktual apa tidak, karena bahaya men. Kadang-kadang kita klaim, kita bilang soal apa ya, contohnya soal asal percaya aja selamat kayak gitu. Kita meyakini percaya aja selamat, percaya aja selamat. Kalau gitu gue percaya yang kayak gimana dulu? Itu kan jadi pertanyaan. Konteksnya beda juga. Jadi pertanyaan lagi. Percaya yang kayak gimana dulu? Dan akhirnya hanya bisa ditemuin dalam Alkitab, pembacaan yang benar-benar gitu. Makanya kan baca Alkitab bukan kejar-kejaran kelar ya kayaknya. Kalau iya kan banyak gitu. Gue waktu kuliah ada salah satu dosen, dia bikin pembahasan. Jadi kayak misalnya kitab Kejadian dari pasal 1 sampai pasal 2, dia bikin pembahasan satu buku. Itu baru Kejadian 1 pasal 1. Gila. Bahkan ada yang ayat 1 itu satu buku. Gitu. Saking gue bilang Alkitab luar biasa sih.
saking luar biasanya Alkitab, saking kerennya Alkitab. Bahkan nggak jarang ya, sangat sering ketika gue ngalamin masalah. Ini bukan berarti gue bilang gue paling keren baca Alkitab, enggak teman-teman. Yeah. Paling rajin nggak juga kayak gitu. Saya lemah di pembacaan. Saya lemah sekali dalam membaca. Gue lemah banget dalam membaca. Tapi menarik nih dalam problema kehidupan gue, karena kadang gue nemuin dalam Alkitab tuh, gue pas lagi baca Alkitab, gini ya. Karena jujur gue sendiri meyakini Alkitab itu kitab yang telah terjadi masa lalu, masa sekarang, dan akan datang. Ya. Jadi tidak pernah tidak kontekstual, tidak pernah tidak relevan. Alkitab selalu relevan dalam kehidupan gue. Kayak gitu sih. Jadi wajib nggak? Ya wajib banget. Sederhananya, gimana sih lu mau kenal Tuhan tanpa baca? Iya, baca deskripsinya apa gitu kan semuanya. Itu sih gue. Ya jadi selesai podcast kita. Udah, thank you ya teman-teman. Karena betul men, ya. Menarik sih ngomongin soal perlu nggak sih baca Alkitab, karena gue jujur kalau dari gue pribadi, gue sempat punya pemahaman yang salah tentang baca Alkitab gitu kan, yang tadi lu bilang juga mengenai kejar-kejaran gitu kan, dan kadang kita kan maksudnya kalau bisa nih setahun itu bisa 2 kali lah baca Alkitab, udah selesai deh kerjaan sampai wahyu gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir juga ternyata baca Alkitab itu bukan hanya sekedar baca seperti baca novel dan macam-macamnya gitu kan. Tapi baca Alkitab di mana kita bisa menemukan suatu kebenaran yang tadi lu bilang juga bahwa gimana kita tahu tentang Tuhan kita, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan tanpa kita tidak baca Alkitab. Karena itu menurut gue salah satu cara untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Karena kan di Alkitab pun juga banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahkan yang dituliskan oleh para nabi pada waktu itu gitu kan. Nah, hingga akhirnya di situ gue ngerasa bahwa gue salah banget nih ketika gue baca Alkitab. Gue ngebacanya ini kayak gue baca novel, jadi pengen cepat kelar gitu. Hingga akhirnya gue ngerasa nih men, perbedaannya gitu kan. Gue waktu itu kebetulan kan kalau di handphone kan ada aplikasi tuh yang baca Alkitab tahunan tuh gitu kan. Gue sempet tuh selesai satu tahun sama 1 tahun gue baca gitu kan. Dan kebetulan kan sekarang banyak nih men, ada Alkitab, bisa dibilang Alkitab offline dan online nih. Alkitab offline itu Alkitab yang benar-benar Alkitab, masih bentuk apa namanya tuh, fisik lah. Kalau sekarang Alkitab online adalah Alkitab di handphone dengan Alkitab bukan Alkitab gitu kan. Apalagi sekarang sebenarnya sudah sangat dimudahkan banget gitu ya, dengan berbagai aplikasi yang dimana kita bisa dengan ada dengan audionya gitu kan. Dan teman-teman pasti tahu juga itu aplikasinya apa. Tapi yang gue ngerasain bahwa ketika gue bacanya sekedar baca, dengan gue sambil merenungkan, itu bakal beda banget nih. Dengan gue baca sekedar baca itu gue ya udah, gue cuma tahu doang nih. Tapi ketika gue baca sambil gue renungin per ayat gitu kan, ini maksudnya apa gitu kan. Akhirnya di situ gue bukan cuma tahu, tapi gue kenal akhirnya. Gitu. Mengalami gitu kan. Nah, tapi men, pasti kan kalau kita tuh sebenarnya ini agak lumayan. Gue waktu awal gue lumayan bingung nih ketika baca Alkitab, karena Alkitab kan bagi 2 kan, perjanjian lama dan perjanjian baru gitu kan. Nah, kadang tuh suka bingung nih mau mulai baca Alkitab tuh dari mana nih? Apakah dari perjanjian lama kah atau perjanjian baru? Karena kan kalau bisa dibilang perjanjian lama dan perjanjian baru tuh lumayan berbeda ya. Kalau menurut gua konteksnya di mana kayak di perjanjian lama tuh bisa dibilang sosok Tuhan ini sosok yang jahat gitu kan. Tapi di perjanjian baru maksudnya Tuhan nih baiklah, beda banget gitu kan. Kayak Tuhan membunuh dan lain-lain itu kan perjanjian lama. Hingga akhirnya kan ada pendeta bilang juga kalau misalnya
baca dari perjanjian baru dulu aja nih. Baru nanti masuk ke perjanjian lama. Dan mungkin dari segi bahasa pun juga menurut gua di perjanjian lama lumayan bikin pusing kepala gitu, karena kalau bisa dibilang ngomongin tentang kayak ini nih misalnya Nuh ngebangun Batra kan, itu kan lumayan asta dan lain-lain gitu kan tuh, wah gila, gue aja jujur mikirnya nggak nyampe. Mungkin di Kejadian masih masuk nih Kejadian, tapi udah masuk Keluaran, Bilangan, Ulangan tuh apalagi Imamat ganteng gila gitu kan, lumayan sulit nih. Namun kalau dari lu nih men, kalau lu baca Alkitab gimana? Kalau pribadi sih gue baca dari Kejadian, jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan ya memang dalam perjalanannya mungkin jenuh juga ya. Iya. Apalagi inilah dia keturunan Kain gitu. Nah, nggak penting bagi hidup gue diceritain kan. Itu contohnya teman-teman. Itu intermezzo lah ya. Nggak penting buat hidup gue. Itu juga pemikiran zaman dulu kan. Nah, dan kalau gue sih karena ini kebutuhan gue gitu membaca dari. Kalau saran sebenarnya kita harus berangkat dari jemaat mula-mula. Kalau gue ngelihatnya kita berangkat dari jemaat mula-mula. Mereka tuh jemaat yang merenungkan firman Tuhan, terus share, bagi gitu. Karena kalau lu baca sendiri mungkin sulit. Ada yang bisa, tapi banyak yang sulit, apalagi teman-teman yang nggak mengambil sekolah teologi ya secara khusus. Kita kan udah diajarin nih cara baca Alkitab tuh kayak gimana. Ngelihat ini dari gimana gitu. Jadi pergunakanlah komsel-komsel yang ada di gereja-gereja kalian. Ya gue seneng banget sih ada beberapa komsel di gereja, mereka bentuk kelompok kecil cuman baca Alkitab men. Itu menarik banget. Gitu. Jadi share apa yang lu dapat dalam beberapa hari. Nah, itu pertama. Kedua, dari mana gue harus membaca? Nah, gue pernah ikut kelas salah satu pendeta tuh dia ngomong cari yang muda-muda aja dulu, kayak gitu. Maksudnya ya kalau lu pada nggak mau kayak gue ya dari Kejadian, pening men dari Kejadian, tapi gue butuh itu gitu kan. Ya kalau kalian mau ya sikat kayak gitu, ya cari paling kitab Injil men, itu penting. Yang gitu. ini kan Matius, Markus, Lukas itu Yohanes tuh Yohanes. Itu baca dari situ dulu, karena gini men, ini lucu, orang Kristen nggak semua loh habis kitab Injil. Dia habis kitab Amsal kayak gitu kan. Itu tuh lucu. Lu kenal tuh Yesus tuh jelas banget Injil tuh dijelasin dia ngapain gitu kan, baru langsung masuk ke kisah para rasul. Di situ kan mereka memberitakan tentang Kristus. Tapi itu tuh kitab Injil aja nggak baca. Itu kan lucu gitu. Gak usah kitab Injil Matius aja nggak baca kayak gitu kan. Jadi penting untuk baca itu. Ya kitab Injil mulai. Kejadian masih oke lah ya. Boleh. Kejadian Keluaran masih oke. Raja-raja mungkin kalian agak pusing. Mazmur juga. Tapi kalau saran gua sebaiknya baca lengkap gitu. Walaupun sulit ya direnungkan tiap hari, tapi ada prinsip sapu bersih tuh men. Tapi harus diulangi. Menarik men. Gue pernah baca satu ayat yang sama. Misalnya minggu ini, 2 bulan depan udah beda pandangan gue terhadap ayat itu. Nah itu menarik. Berarti Alkitab ini memang maknanya luar biasa dan harus kita baca berulang-ulang. Iya, betul. Itu sih men. Karena men, maksudnya sama waktu itu juga gue ikut satu kelas sama lu gak sih? Satu kelas. Satu kelas. Bahkan dia bilang juga kan bahwa sebenarnya kita baca Alkitab itu setiap hari gitu kan, karena setiap hari kita akan menemukan sebuah kerenungan yang baru ketika baca Alkitab gitu kan. Bahkan bisa dibilang berbeda dengan ketika kita baca novel gitu kan. Kalau baca novel kita udah tahu ceritanya kayak gimana, ininya kayak gimana, tapi ketika kita baca Alkitab pasti. Tapi balik lagi nih, baca Alkitab dengan tujuan untuk ingin berjumpa dengan Tuhan kan. Bukan untuk ngejar target. Gitu, karena emang Alkitab nggak didesain untuk kejar target. Teman-teman, Alkitab didesain untuk
menjelaskan nih siapa Tuhan Yesus gitu kan. Benar. Bahkan dari perjanjian lama. Menarik men. Setelah gue sekolah teologi, gue ngeliat pandangan gue tentang Allah yang jahat tuh malah dalam ketegasan Allah dalam perjanjian lama. Allah menunjukkan kasih itu nggak gue dapatin tanpa adanya penjelasan dari orang sekitar dan juga pembacaan pribadi. Gue menemukan luar biasa banget Allah gue nih, tetap mengasihi gitu kan. Benar-benar. Walaupun manusia kayak kita begini. Kayak gitu sih. Karena karena kan gue bisa bilang ya tadi di perjanjian lama kan konteks Allahnya itu Allah yang jahat gitu kan. Makanya kadang ada juga beberapa orang yang bilang bahwa kalau anak kecil tuh seharusnya baca dari perjanjian baru. Kenapa? Supaya mendapatkan sebuah konsep tentang Tuhan itu Tuhan yang baik gitu kan. Beda dibandingkan perjanjian lama di mana konteks Tuhan ngebunuh-bunuh gitu kan. Nah itu menarik. Kemarin jadi kan gue tuh gue pernah nyentuh sekolah minggu, coba-coba jadi kakak pengasuh, cuman gue tuh nggak cocok banget jadi guru sekolah anak-anak. Iya kan. Gue kayak ngajar orang dewasa. Tadi kan di kitab Injil Matius, Markus, Lukas itu adalah kitab Injil sinoptik. Artinya lihat lu berat banget anjay. Itu kan mereka nggak nyampe. Nah gue nggak bisa ngejelasin ke mereka. Jadi kemarin gue nonton YouTube tentang, jadi ada satu YouTube itu dia bikin lagu tapi dari ayat Alkitab. Sasarannya untuk sekolah minggu. Nah itu divisualisasikan lewat animasi. Nah dia bahas tentang Musa, cerita tentang Musa gitu secara singkat melalui lagu, ada juga melalui cerita. Nah waktu dia bilang yang kalau di Keluaran kayak kita lihat Kejadian kita lihat Musa itu kan dia ngebunuh orang Mesir, lalu dia lari ke Midian. Nah itu nggak dijelasin gitu. Untuk karena konsumsinya untuk anak sekolah minggu. Dia bilang suatu hari Musa bikin kesalahan besar, lalu dia lari ke Midian. Nah itu kan halus men. Tapi tidak mengurangi isi teksnya. Iya, kebenaran, kandungan kebenaran di dalamnya. Dan menarik men. Seharusnya menurut gue sih sejak sedini mungkin kita harus memperkenalkan seluruh Alkitab. Bagaimana kita mendidik anak-anak ini, karena gue salah satu korban dari ketidaktahuan gue akan Alkitab sejak gue kecil. Contoh, Yunus masuk di ikan paus. Itu kan kesalahan guru sekolah minggu saya dulu. Iya kan? Maaf ibu kalau iya, bukan ikan paus, ikan gede, ikan besar kayak gitu. Nah, jadi memang dari sedini mungkin sih Alkitab tuh harus dijelaskan. Tapi menggunakan mungkin bahasa yang kayak jangan terlalu eksplisit gitu. Diganti. Yang mudah dicerna. Nah ini gue lagi mau ngerjain PR ini tapi gue pusing banget. Anak sekolah dulu jelasnya kayak sulit ya. Karena kalau bisa dibilang anak kecil tuh suka visual gitu kan. Karena ya puji Tuhan ya sih sekarang ada beberapa di YouTube mungkin juga ada gitu orang-orang yang maksudnya salah satu lembaga mereka bikin satu video gitulah ceritain tentang isi Alkitab gitu. Nah tapi men kan sering kali nih men ketika orang membaca Alkitab nih mungkin banyak menyalahgunakan nih men. Itu karena sebenarnya tidak mengerti konteks atau tidak mengerti maksud daripada penulisan itu gitu. Kenapa anak kita orang teologi itu dibilang waktu gue sekolah teologi dijelasin kita tuh nggak bisa mengeksegesi kalau nggak salah ya. Artinya apa men? Dalam melakukan studi terhadap Alkitab kita nggak bisa masukin pemahaman luar ke dalam Alkitab. Kita hanya bisa menarik nih dari Alkitab ke dalam gitu. Nah biasa terjadi kesalahan dalam menafsir, terjadi kesalahan dalam menggunakan Alkitab. Itu karena apa? Dia mau bicara soal misalnya pernikahan boleh, pernikahan sesama jenis boleh,
Itu dia paksain, dia cari ayat-ayatnya yang cocok. Contoh sederhana yang paling mendarat di anak-anak muda. Kitab Timotius, aku mengucap syukur setiap kali aku. Itu kan bukan ayat gombalan. Itu kan surat. Kayak gitu kan. Memang dipakai buat gombalan. Dipakai buat gombalan gitu. Anda siapa? Kayak gitu kan. Zaman dulu juga nggak mungkin itu ayat dipakai buat gombalan. Keren banget. Masa Paulus gombal Timotius kan nggak mungkin. Nah, kayak gitu. Nah, itu terjadi kesalahan dalam membaca karena tidak mengerti dengan baik konteks. Tapi teman-teman bukan berarti kita harus nanya orang teologi dan lain sebagainya karena ternyata kita punya Google. Ya. Dan teman-teman kalau bisa lihat ada tuh Alkitab Sabda. Nggak apa-apa gue sebut ya. Alkitab Sabda. Itu jelasin kok konteks kalau kita mau baca Alkitab Kejadian nih. Benar. Oh, ini konteksnya. Dijelasin iya, di bawah. Ditujukan kepada siapa dan siapa. Jadi pemaknaan membaca Alkitab itu sudah paham gitu. Kalau gue sih sebenarnya kemarin sempat bikin konten gitu di podcast yang lama. Ya. Jadi gue mau baca Alkitab, gue jelasin konteksnya. Gitu, cuman berat sekali. Sulit ya. Tidak ada berat sekali gitu. Akhirnya memang ya membaca Alkitab sih itu pribadi lah gitu. Iya, sulit. Ya, tapi ada juga orang-orang yang sudah lakukan itu. Mereka bikin Alkitab elektronik. Alkitab bukan elektronik, Alkitab audio. Tapi kalau gue sih menyarankan lebih kepada membaca sih. Iya, yang fisik ya. Iya. Gue juga ngalamin nih, men. Maksudnya ketika gue baca yang fisik dengan Alkitab tuh beda banget gitu. Beda rasa dan fokusnya juga beda gitu kan dibandingkan yang HP atau fisik gitu. Karena sekarang banyak yang tadi gue bilang kan isu-isu soal itu sering kali kita ini men, banyak orang mungkin nggak semua tapi beberapa orang ketika dia rajin baca Alkitab nih menggunakan itu untuk menjadi sebuah kebenaran. Maksudnya akhirnya menyerang orang lain menggunakan Alkitab padahal salah. Iya. Sangat disayangkan banget sebenarnya kan mengenai itu. Ya, itu yang gue bilang kalau nggak salah ya teman-teman tuh EICGC namanya itu. Jadi yang dari luar pandangan kita masukin ke Alkitab, kita cari ayatnya. Oke, sikat gitu. Itu nggak boleh banget karena itu kita kan merusak keaslian kemurnian dari Alkitab. Yang benar apa? Ya udah baca, temukan hal ini. Oke, contoh masalah apa ya? Mungkin percintaan mungkin kita nggak bisa tuh karena gara-gara kita sakit hati kita cari ayat. Iya. Untuk membela kesakitan hati kita kayak gitu. Atau gara-gara kita salah, gara-gara kita mungkin teman-teman yang sudah menikah mungkin selingkuh, cari ayat untuk membenarkan perselingkuhan itu kan nggak etis lah rasanya. Gitu karena Alkitab fungsinya juga kan untuk menegur setiap kita dalam artian ketika kita buat kesalahan dan lain sebagainya. Alkitab tuh bisa jadi memberkati kita juga dari situ. Pedang mata dua ya. Firman Allah tuh kan ya kita harus meyakini Alkitab adalah firman Allah kan. Yang ditulis oleh para nabi-nabi ya luar biasa banget sih. Dan memudahkan banget justru dengan Alkitab. Ya. Nah, menarik juga men. Kalau lu tipikal orang yang baca Alkitab tuh maksudnya yang kayak gimana? Gue baca nggak tentuin, maksudnya kayak gini, nggak tentuin hari ini gue harus baca 5 pasal, nggak gitu. Gue baca itu satu sebisa gue, sefokusnya gue. 2 malah suka bolak-balik gitu, jadi kayak Matius, Markus, Lukas tuh kan mirip-mirip tuh, iya kan? Tuh bahkan ada di sini juga gitu kan. Nah, tapi tuh ketiga itu tuh saling menjelaskan. Contoh tentang berbahagialah kamu apa kayak gitu kan. Sabda bahagia. Kalau nggak salah tuh Matius, Markus, Lukas itu ada menjelaskan dengan berbeda-beda gitu. Gue penasaran nih sama tempatnya di mana. Di Matius nggak ada. Gue buka di
Markus. Oh di Markus tempatnya gini. Gue penasaran lagi nih. Ini apa nih yang dibilang sama Lukas? Jadi menarik teman-teman cari yang sama-sama. Akhirnya penuh men. Mengerti konteksnya ini apa? Tuhan Yesus sedang ngomong sama siapa? Contoh sederhana, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih. Itu kan ayat hafalan 1 juta umat. Semua udah pada hafal. Tapi semua orang tahu nggak ini Tuhan Yesus ngomong sama siapa nih ayatnya? Ya kan nggak semua orang tahu pada kenyataannya kan. Hanya cuma tahu isi ayatnya apa. Ternyata kan Tuhan Yesus ngomong sama Nikodemus kalau nggak salah, seorang ahli Taurat yang datang pada subuh. Itu kan menarik, menambah kekayaan dalam kekayaan pengetahuan kita tentang Tuhan gitu. Itu sih. Karena ya men, gue waktu itu juga pernah tuh, maksudnya gue lagi nyiapin khotbah waktu itu kan. Terus gue baca lah di ayat ini kan. Kalau salah di Lukas sama Markus itu. Lukas ini, terus di bawahnya gue pakai Markus lagi kan 2. Jadi tapi konteksnya sama nih gitu kan. Sedang ngomongin hal itu tuh. Iya, ngomongin ayatnya sampai sama, cuman beda kata-kata doang kan. Terus akhirnya gue maksudnya dikasih tahu lah, lu pakai pilih salah satu aja, dia bilang gitu karena konteksnya sama. Karena kan gue bukan berasal dari teologi kan, tapi makanya pas gue bilang, ya di satu sisi maksud gue supaya mempelama durasi juga kan, seakan-akan hebat gitu, padahal sebenarnya konteksnya juga sama juga kan. Makanya itu gue bilang, wah ternyata bisa dibilang lumayan kaya juga nih tentang bacaan firman Tuhan nih gitu kan. Karena ya tiap hari bakal selalu ada yang baru juga ketika kita baca firman. Walaupun juga mungkin ada juga yang bilang bahwa ya kalau misalnya baca Alkitab juga khususnya di Perjanjian Lama, ya udah lu baca sapu aja nih. Kayak baca. Kalau misalnya mungkin ya lu nggak paham ya udah baca atau enggak. Entah kalau misalnya butuh pertanyaan baru nanya ke orang mentor atau siapa gitu yang. Nah, tadi tuh gue sempet ini men, ada juga nih men fenomenal ngomongin soal baca Alkitab. Fenomenal dimana kan kalau kita biasanya saat teduh pasti ya doa dan baca Alkitab tentunya gitu kan. Ada fenomena di ini men, lu pernah nggak ngalamin lu baca Alkitab tapi lu nggak tentuin lu baca apa, tapi lu buka Alkitab buka dapat ini hari ini ya itu bisa-bisaan kita aja sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa kalau tujuannya baca. Ya gue juga gitu. Fenomenal kan? Iya. Ya itu kayaknya hampir dilakukan semua orang sih. Dan ya bisa-bisanya kita aja udah. Yang penting kan baca. Daripada nggak baca sama sekali. Tapi ya jangan sepanggal juga. Terus Mika 1 ayat 1. Mateng loh. Itu apa tuh Mika 1 ayat 1? Tentang apa konteksnya gitu kan. Itu. Ya Lembaga Alkitab Indonesia nih LAI yang kita mayoritas pakai. Itu keren, dia tambahin perikop-perikop. Jadi dia bisa jelasin. Jadi dia bisa jelasin kan konteks tuh. Maksudnya judul perikop itu apa? Itu membantu kita untuk mengerti ini tentang ngomong apa, sedang ngomong apa. Wih, kalau pakai bahasa asli men, buset gitu ya. Enggak ada tuh. Gue belum pernah baca sih, lu pernah baca? Pernah lihat-lihat kan. Itu nggak ada tuh perikop-perikop, nggak ada batasan-batasan, mateng loh baca. Oh iya, kan zaman dulu kan kalau bisa bilang murid-murid Yesus udah nulis aja gitu kan. Iya, bahasa aslinya tuh kan nggak ada. Bahkan yang ayat 1, 2 itu kan nggak ada kayak gitu. Dan sudah dibantu sudah sangat dimudahkan cari kamus Alkitab udah banyak teman-teman gitu. Jadi sekarang sih explore. Nah, niat sama explore karena buku teologi yang dulu segini itu udah tinggal googling gratis dapat. Gila. Berarti kita harus berterima kasih nih sama Lembaga Alkitab Indonesia. Iya, pasti. Udah ibaratnya memudahkan kita ketika kita baca. Apalagi sekarang nih men, banyak banget men. Alkitab dengan berbagai versi ya. Karena apalagi sekarang mungkin beberapa teman-teman juga yang misalnya ibadah minggu ada beberapa pendeta atau beberapa pakai versi yang beda gitu, pakai versinya bahasa Inggris, versinya Indonesia punya gitu kan. Jadi menurut gua
lumayan kaya. Iya kaya. Dan itu bukan berarti menjadikan itu sebuah kebingungan gitu, karena memang bahasa Alkitab kita kan ada bahasa Ibrani, Yunani, itu paling banyak tuh, bahasa paling banyak, dan bahasa itu tuh kaya banget akan pengertian gitu. Ada kata-kata yang mungkin tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara mendalam gitu, karena kan kita punya tidak jadi maksudnya. Iya, ada kata-kata bahasa Indonesia tuh yang nggak bisa mewakili kata sana nih gitu. Nanti pas lu ketemu di bahasa Inggris, wah jadi kaya banget nih kata-katanya. Jadi memperkaya, men. Pakai bahasa terjemahan memperkaya. Ya kalau teman-teman bisa pakai bahasa asli ya malah lebih bagus. Itu lebih mendalam, men. Gitu. Yang kayak di podcast sebelumnya kan gua udah bilang tuh tentang janda miskin. Oh iya. Kita bacanya miskin-miskin doang. Ayat segini bilang miskin, ayat segini miskin. Ternyata kata aslinya beda. Gitu. Menjelaskan yang lebih jelas, lebih terbuka mata kita untuk melihat kebenaran. Menarik. Iya, jadi mungkin menurut gue juga itu khususnya mungkin memudahkan kepada jemaat kali ya. Iya, gitu untuk lebih memahami gitu. Karena gue pun juga akhir-akhir ini lagi lumayan ini sih men, BIMK tuh. Maksudnya gue lagi senang di BIMK. Masakin ya bahasa Nur sama itu memudahkan banget khususnya anak-anak muda gitu kan. Jadi kita bahas apa lagi? Kira-kira kan sudah wajib lah ya, kita wajib baca Alkitab. Terus perbedaan itu kan sudah. Ya sudah. Sebenarnya ngomongin tentang kayaknya udah sih. Cukup sih. Gak usah panjang-panjang soal ini, karena sebenarnya kan sebagai seorang Kristen, walaupun gak disuruh, baca Alkitab itu kewajiban. Betul. Karena gimana mungkin lu mau mengenal Tuhan tanpa ada manual book, tanpa ada petunjuk yang lu baca. Gitu. Dan petunjuknya hanya bisa didapati lewat Alkitab. Jangan-jangan klaim perjumpaan dengan Tuhan nih. Ini jangan-jangan teman-teman, minta maaf, jangan-jangan orang-orang yang klaim dia berjumpa dengan Tuhan tanpa baca Alkitab, itu bukan berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan arwah lain atau halu. Tapi bilangnya Tuhan. Iya, gitu kan. Karena memang Alkitab tuh udah menjelaskan, sangat terperinci sih menurut gua. Sangat jelas malah. Gitu. Tinggal bagaimana kita mengeksplor gitu. Dari perbedaan bahasa aja kan udah tambah kaya tuh. Itu belum lihat konteks penulisannya di mana, saat apa, menambah iman, men. Kayak gitu. Dan bagaimana kita memahaminya kan. Iya. Jadi itulah teman-teman, mungkin yang untuk saat ini lumayan singkat, gitu kan. Tapi ya kita yakin bahwa dari awal sampai akhir teman-teman bisa mengambil kesimpulannya mengenai mungkin juga dengan ketika teman-teman menonton ini bisa membangun semangat lagi untuk teman-teman baca Alkitab. Karena bisa dibilang dengan baca Alkitab tuh bisa dibilang di masa-masa sekarang ini lumayan ini ya men, kesempatan menarik juga, misalnya bisa untuk hilang juga untuk baca Alkitab gitu kan. Udah mungkin capek atau sibuk dan lain-lain, akhirnya tidak menyempatkan. Padahal sebenarnya kita pun juga bisa sebenarnya satu hari itu minimal baca satu ayat, dan satu ayat lah minimal menurut gue gitu. Satu ayat pun kan sampai 1 detik. Betul. Itu berapa detik doang gitu kan. Dan bakal apalagi kalau misalnya ada kandungan-kandungan tadi juga lebih. Jadi ini men. Tapi nggak tahu sih. Entah aja deh, itu kita ada di next episode gitu. Oke, boleh. Yang ngomongin soal ini juga. Karena sekarang lagi main nggak apa ya, gue sini aja. Siap. Ini men, lagi zamannya quotes gitu kan. Pasti banyak orang menggunakan ayat nih untuk quotes nih. Menurut lu gimana? Kalau gue sih ngelihatnya, teman-teman, quotes tuh bukan utama. Quotes tuh hasil perenungan. Dan gimana ya? Ya beberapa kan dikasusin tuh di salah satu IG. Iya, di salah satu Instagram. Sebut saja GP, akun GP.
mengkasuskan mereka ini. Ya gue bisa lihat ada yang salah konteks, ada yang gini ya human error. Cuman memang agak berbahaya karena kita sedang berbicara mengenai ajaran dan ajaran mutlak nih, ajaran Kristus seperti ini gitu. Dan Alkitab pun menjelaskan, Paulus, Petrus mereka marah banget sama pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan gitu. Tapi balik lagi teman-teman, buat para penonton sih, kalau gue sih bisa kasih pesan bahwa quotes dari para pendeta-pendeta itu kalau ditanya bermanfaat enggak, ya bermanfaat. Tapi Alkitab bukan di nomor 2 kan. Alkitab selalu nomor 1. Alkitab adalah acuan utama, adalah landasan utama karena quotes kan tuh berangkat dari pengalaman atau pengamatan seseorang yang belum tentu relevan sama kehidupan kita. Betul. Gitu. Jadi ya udah Alkitab aja lah, ngapain? Ya kadang quotes, kadang gue buka IG ada quotes yang memberkati juga. Gue nggak bisa nipu itu, bukan berarti gue kontra nih sama mereka. Gitu. Tapi balik lagi, fenomenanya adalah tidak jarang, bahkan banyak sekali anak muda jadi lebih memilih quotes dibanding kita. Itu yang salah sih. Karena lumayan lah maksudnya ada beberapa. Gue udah nggak, maksudnya gue dengan gue baca quotes aja, menurut gue udah bisa pakai baca Alkitab. Itu kan salah banget. Nah, bisa dibilang ya itu teman-teman. Gue quotes sebenarnya dengan pribadi tiap orang kan. Apalagi sekarang lagi zaman tuh ngutip ayat ini bikin quotes, ngutip ayat bikin quotes. Jadi itu ya teman-teman. Pembahasan kita tentang baca Alkitab. Jadi kalau dari kita, gue satu lagi men. Alkitab bagusnya tuh diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Minta Roh Kudus untuk membantu dalam menerjemahkan, kita dapat pemahaman kayak gitu sih. Itu sih gua. Itu sih bahkan menurut gue juga LAI juga udah menulis kan kali ya. Iya, kayak ada kan. Kalau teman-teman masih punya Alkitab fisik ya. Apalagi yang bahasa Indonesia, teman-teman bahkan udah dikasih tahu tuh tata cara membaca Alkitab. Ada gitu, ya? Ada. Gue nggak perhatiin. gue perhatiin tuh tata cara baca Alkitab, doa, usahakan kalau bisa cari tempat yang tenang, biar fokus. Jadi itu teman-teman, kita akhiri saja untuk podcast hari ini tentang perlu nggak kita baca Alkitab. Teman-teman, itu sangat diperlukan supaya kita bisa mengenal Tuhan, bukan cuma sekedar tahu tapi kita kenal pribadinya gitu. Jadi kalau bisa usahakan agenda teman-teman baca Alkitab ya emang pengen berjumpa dengan Tuhan. Jadi jangan sampai tuh baca Alkitab kenapa lu baca Alkitab? Iya nih besok gua khotbah. Akhirnya di situ lah mulai rajin baca Alkitab atau enggak. Kenapa baca Alkitab? Dia bisa kalau ada teman-teman gue bikin quotes atau enggak gue pengen menghakimi. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ketika teman-teman baca Alkitab. Jadi di satu sisi pengetahuan, di satu sisi juga untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena pengenalan tanpa pengetahuan itu bohong. Benar banget. Oke. Terima kasih teman-teman telah menonton kami kurang lebih 30 menit lewat 9. Dan akan diakhiri oleh doa penutup yang akan dibawakan oleh Yonatan Alberto. Oke. Mari kita bersatu dalam doa teman-teman. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dari awal hingga akhir video ini Bapak. Terima kasih juga untuk penyertaan Roh Kudus-Mu kepada kami berdua Bapak. Biarlah setiap apapun yang kami sampaikan tadi Bapak itu semua berasal dari hubungan kami dengan Engkau. Biarlah setiap penonton, setiap pendengar yang mendengarkan dan menonton video ini kiranya dapat diubahkan, dapat mendapatkan
pembawaan akal budi yang baru lagi Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami untuk kami selalu membaca firman-Mu dengan tujuan yang benar, dengan tujuan untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi Bapa, bukan hanya sekedar baca, atau kami nggak mau lagi untuk baca kitab hanya untuk menyerang, hanya untuk memuaskan nafsu pribadi kami, untuk kami menyalahgunakan, tapi biarlah kami baca kitab hanya untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Biarlah setiap teman-teman kami, bahkan kami berdua pun, ketika kami baca firman-Mu dapat pembawaan yang baru lagi melalui Roh Kudus-Mu, melalui perjumpaan kami dengan Engkau Bapa. Tumbuhkanlah hasrat kami untuk baca, untuk mengenal isi hati-Mu melalui firman Tuhan yang ada di dalam kitab. Karena kami tahu bahwa setiap kata-kata, setiap ayat, setiap pasal yang ada di dalam kitab itu seperti kami mendengar Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Thank you teman-teman udah bertahan sampai 41 menit, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.